Nah, yang berikutnya ini lebih kelihatan lagi. Ini adalah perjanjian lama, yaitu perjanjian hukum Taurat dengan bangsa Israel. Ada berapa ayat? Kita coba perhatikan. Yang pertama, Keluaran 19 ayat 5-8. Kita coba cek syaratnya itu apa di sini agar Tuhan itu melakukan apa yang Dia sampaikan. Di ayat 5, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Di ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini yang akan Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Tuhan akan menyayangi bangsa Israel menjadi bangsa kesayangannya di antara semua bangsa. Tapi ada syaratnya di dalam perjanjian lama ini. Mereka akan menjadi kesayangannya Tuhan jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya dengan Tuhan. Itu syaratnya. Dan lagi pula, coba teman-teman perhatikan di ayat 8. Setelah mereka mendengar nih apa yang Tuhan sampaikan lewat Musa, ayat 8 ngomong, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Teman-teman tahu nggak artinya ini apa? Tanggung jawab untuk perjanjian ini berjalan dengan baik. Ini tergantung pada siapa? Kepada bangsa Israel, bukan pada Tuhan. Karena mereka bilang, semua yang firman Tuhan sampaikan ini akan kami lakukan. Kalau gagal gimana? Ya tidak terjadi. Mereka nggak akan menjadi kesayangannya Tuhan di antara segala bangsa. Dan kita tahu ujung-ujungnya mereka gagal melakukan apa yang Tuhan sampaikan di sini. Mereka nggak setia. Susahnya kalau janji yang bersyarat seperti ini, itu seperti itu. Kita manusia, kita ini lemah, kita ini pasti akan gagal untuk melakukan ini dan itu. Dan ini makin kelihatan kalau kita baca di ayat firman Tuhan berikutnya. Coba kita lihat lagi. Ulangan 28 ayat 1-2 dan juga ayat 15. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dari ayat yang kita baca ini saja, itu sangat menjelaskan sekali esensi dari hukum Taurat di perjanjian lama. Kamu melakukan ini tepat seperti yang Tuhan sampaikan, Tuhan akan memberkati kamu. Tetapi jika kamu tidak setia melakukannya, maka bukan berkat yang datang, tetapi kutuk akan datang kepada kamu. Itulah hukum Taurat. Ini sebagai bukti kalau kita ini membutuhkan sesuatu yang lebih baik daripada performanya kita sebagai manusia. Kita nggak bisa jadi orang yang berusaha menggenapi perjanjian dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa, kita pasti gagal. Kalau keselamatannya kita nih tergantung pada performanya kita, percayalah tidak ada satupun yang dapat diselamatkan. Makanya Yesus harus datang, mati dan bangkit untuk kita sebagai perwakilannya kita. Karena Tuhan itu nggak akan bisa gagal. Tapi kita manusia, kita akan pasti gagal. Jadi ayat firman Tuhan yang kita baca khususnya di sini di Ulangan, inilah gambaran yang sangat jelas tentang janji Tuhan yang bersyarat. Ada bagian yang kita lakukan. Jika kita gagal melakukannya, mending kalau janji Tuhan itu tidak terjadi. Nah, kalau konteksnya di Ulangan sini, bukan cuma tidak terjadi, berkat tidak diberikan saja, tetapi malah sebaliknya, kutuk malah turun atas bangsa Israel. Bersyukur ya, kita sekarang di zaman perjanjian baru, bukan di zaman perjanjian lama.